Selamat malam, selamat pagi buat yang ada di Indonesia, kepada saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam hari waktu New Jersey ya. Karena sore juga masih di California ya untuk Ibu Lucy dan saudara-saudari lainnya yang ada di California dan juga di Colorado. Baik, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan untuk acara ibadah kita melalui mempelajari bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita dengan ada tambahan yang nanti akan diberikan di akhir daripada bacaan sekolah sahabat kita. Untuk memulaikan acara kita pada saat ini, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka acara ini di dalam doa. Silakan, Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan, kami datang padamu dengan segala kerendahan hati. Bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hari waktu kami di Amerika dan sepanjang malam waktu di Indonesia. Biarlah Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah tibakan kami pada saat ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu Tuhan, sucikan hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami pada malam ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami agar firman yang kami pelajari ya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia melihat dapat merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan. Lebih dari itu menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia pada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah dengan firman ini Tuhan, bukan kami yang menjadi pendengar, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus pendeta yang membawakan firman ini. Biarlah Tuhan hikmat agar beri bijaksana di surga. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan dia agar apa yang diberikan kepada kami hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, beserta lagi sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari Eti Sumanti yang sudah membuka acara kita di dalam doa. Baik, untuk seperti biasa kita akan langsung dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari ini berjudul Perjanjian dengan Abraham. Tadi malam kita sudah melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Ya, kita sudah bahas hal tersebut. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang perjanjian Abraham pada tanggal 6 April ini. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita untuk membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan untuk mendaftarkan janji-janji Allah yang istimewa kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram sebelum dia dirubah namanya menjadi Abraham, dia namanya adalah Abram ya, dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada saat kita membahas di waktu yang lalu, kata pergilah ini cukup signifikan ya. Karena pada saat itu dia sudah berumur 75 tahun, bukannya untuk pergi, usia tersebut adalah untuk apa? Menetap. Ya, untuk orang bilang ya, mungkin kalau bisa kita apa? Orang Manado bilang tadudu. Tetapi disitulah kita melihat iman Abraham. Dikatakan dia diminta untuk apa? Pergi, dan dia apa? Dan dia pergi. Pergilah dari negerimu. Ya, biasanya orang di usia 75 tahun adalah untuk kembali mendekat kepada sanak saudaranya, untuk dapat dijaga oleh sanak saudaranya. Tetapi pada saat itu Abraham, dia pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Biasanya kalau sudah berusia 75 tahun itu sudah menikmati keluarga yang besar, tapi dia baru memulaikan. Dia baru untuk memulaikan, untuk menjadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Sekali lagi, biasanya kalau di akhir-akhir kehidupan kita, nama kita sudah di-establish. Nama kita sudah masyhur. Tapi Abraham baru mulai. Tuhan katakan apa ya? Baru dimulai untuk membuat namanya menjadi masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Biasanya sekali lagi, pada saat kita sudah di usia tua, 75 tahun, disitulah kita bagi-bagi berkat dengan uang pensiun, ya, atau
hal-hal yang kita sudah dapati sepanjang umur kita, baru kita bagi-bagikan berkat. Tapi di sini katakan apa? Engkau baru akan menjadi berkat, dengan kata lain. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Pelajaran kalau sahabat kita katakan, perhatikan bahwa di antara janji-janji ini, Allah berkata kepada Abraham bahwa olehmu, melalui engkau, maka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa maksudnya? Ya. Dan bagaimana semua kaum di muka bumi ini diberkati melalui Abraham? Bagaimana? Ya. Bagaimana caranya kita dapat memperoleh berkat Abraham? Bacalah Galatia 3 ayat 6 sampai dengan 9. Tapi fokusnya dalam cara-cara apakah Anda dapat melihat dalam janji awal ini, janji tentang Mesias itu. Nah, mari kita baca Galatia 3 ayat 29. Sana dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pada saat kita menerima kasih karunia Kristus, maka janji sebagai anak-anak Abraham, Abraham adalah bapa kita, itu akan dipenuhi pada saat kita menerima kasih karunia Kristus. Di sini pertama kalilah dicatat pernyataan Allah kepada Abraham. Allah berjanji untuk masuk ke dalam satu hubungan yang dekat dan kekal dengan Dia. Bahkan sebelum Allah menggunakan bahasa yang berbicara tentang membuat perjanjian. Ya, kita nanti akan lihat kata make a covenant, membuat perjanjian, itu adalah satu tambahan yang kita akan lihat dalam pelajaran kita pada malam hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia, ya. Jadi sebelum Tuhan menggunakan bahasa membuat perjanjian, itu nanti baru akan dilihat di dalam Yesaya passalnya yang ke 15, ya. Di dalam Yesaya pasal 15. Saya mohon maaf, mungkin ada masalah sedikit dengan mudah-mudahan Anda bisa melihat. Bagaimana, saya boleh tanya, Dek, apa tidak ada masalah karena tiba-tiba saya hilang? Ya. Udah kembali, Pendeta. Oke, sudah kembali, ya. Oke, jadi sebelum membuat perjanjian itu ditulis di dalam Kejadian pasal 15, kata apa, ya? Kata membuat perjanjian sudah bisa tersambung kembali mudah-mudahan. Sudah, Pendeta. Oke, saya mohon maaf kalau ada masalah koneksi internet yang kita alami pada saat ini. Mudah-mudahan minimal suara saya Anda dapat dengar, walaupun gambar mungkin agak freezing. Oke, puji Tuhan sudah kembali, ya. Jadi referensi langsung tentang membuat perjanjian itu muncul nanti di Kejadian pasal 15 dan Kejadian pasal 17. Tetapi untuk saat itu, dalam Kejadian 12, Allah telah menawarkan sebuah hubungan antara Allah dan manusia yang sangat penting. Ya, pengulangan aku akan, ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 menyatakan kebesaran dalam tawaran serta janji Allah, seperti kita sudah pelajari tadi malam. Kepada Nuh Allah katakan apa? Aku akan. Jadi inisiatif tawaran perjanjian itu datangnya dari Allah. Dan pada saat Allah menawarkan sesuatu seperti kepada Nuh, dan kita akan lihat seperti kepada Abraham, maka Allah yang akan memastikan kepastian daripada kegenapan perjanjian tersebut, ya. Dan sebagai tambahan, Abraham menerima satu perintah, ya, tetapi menguji. Dikatakan apa? Pergilah
perintah tersebut, pergilah. Dia menurut, ya. Ujian tersebut kemudian dituruti oleh Abram. Dia menurut dengan iman. Ibrani 11 ayat 8 juga katakan, ya. Tetapi iman yang Abram tunjukkan itu bukan untuk mewujudkan berkat-berkat yang telah dijanjikan. Jadi iman Abram itu bukan supaya dia dapat berkat, tetapi berkat-berkat perjanjian itu sudah diberikan terlebih dahulu kepadanya. Baru penurutan itu datang. Jadi penurutan Abraham adalah balasan imannya terhadap hubungan kasih yang Allah telah mulaikan, yang Allah telah rindu untuk mulaikan. Dengan kata lain, Abraham telah percaya kepada Allah, telah mengandalkan Allah, telah beriman kepada janji-janji Allah. Dia percaya, ya, dia telah lebih dahulu percaya. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, tanah leluhurnya untuk mulai dan menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Jadi, penurutan Abraham itu menyatakan imannya baik kepada malaikat dan kepada manusia, bahwa dia beriman kepada Allah. Bahkan saat itu, Abraham menyatakan kunci hubungan iman dan perbuatan. Jadi ada orang katakan bahwa perbuatan itu adalah untuk apa? Untuk tiba kepada iman, tiba kepada keselamatan. Bukan, ya. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Sekali lagi, saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Dan setelah kita menerima kasih karunia Allah dengan iman tersebut, maka perbuatan-perbuatan kita itu adalah sebagai akibat daripada keimanan kita terhadap Allah yang telah menyelamatkan kita. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita kembali menekankan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Iman yang menghasilkan perbuatan penurutan. Janji keselamatan datang lebih dahulu. Penurutan itu mengikuti keselamatan tersebut. Ya. Meskipun tidak ada hubungan perjanjian dan tidak ada berkat tanpa penurutan, penurutan itu adalah balasan iman terhadap apa yang Allah telah perbuat. Iman yang demikian menggambarkan prinsip dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihinya, kita menurutinya, kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Bacalah Kejadian 15 ayat 6. Bagaimanakah ayat ini dalam banyak cara menunjukkan dasar keseluruhan janji perjanjian? Mengapa berkat yang satu ini paling berharga bagi semua orang? Kejadian 15 ayat 6 katakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimanakah kita dibenarkan? Kita dibenarkan bukan karena apa? Kita dibenarkan bukan karena kita apa? Buat ini dan buat itu. Kita dibenarkan karena kita percaya. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, kita akan menunjukkan kasih kita, mempraktekkan kasih tersebut dengan menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menurut kepada segala kehendaknya oleh sebab keselamatan yang Ia sudah berikan. Tapi seperti tadi malam, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan menunjukkan kepastian keselamatan, ya, kepada Nuh pada saat Dia memerintahkan Nuh untuk membuat bukan bahtera dalam konteks ada apa? Ada jurumudi yang akan mengendalikan bahtera. Tapi bahtera itu dalam arti apa? Kotak, ya, peti. Karena apa? Karena Allah lah yang akan mengemudikan bahtera tersebut. Pada malam hari ini kita juga akan melihat bagaimana Tuhan yang sudah mengatakan aku membuat perjanjian itu memberikan satu kepastian kepada apa? Kepada Abraham tentang apa yang akan dia lakukan. Nah, kita sudah melihat bagaimana seperti perjanjian. Kita sudah bahas, kita sedang membahas tentang nubuatan, ya, nubuatan akhir zaman. Tuhan, kita sudah mempelajari kitab Wahyu sudah dan sementara dan akan terus mempelajari tentang kitab Wahyu di acara khotbah sampai masih beberapa sahabat ke depan, ya, tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman Jemaat Fisdak, ya, dalam acara ibadah kita ibadah Sabat kita bahas, dan saya sudah sempat singgung ini tentang kepastian
nubuatan Tuhan. Sangat pasti. Pada saat Tuhan berbicara tentang nubuatan, maka seperti janji perjanjian kepada Abraham, itu adalah suatu hal yang pasti. Bagaimana kita tahu? Karena kalau kita membaca perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2, di sana dikatakan, bahasa Indonesia katakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu, nama Abraham masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kata akan ini dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, itu menunjukkan seperti bahasa Inggris, seperti future tense, apa yang akan terjadi kemudian. Ya, apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi kalau kita lihat, ya betul bahwa banyak Alkitab seperti New King James Version menggunakan kata future tense tersebut. I will, aku akan membuat, I will make you a great nation. I will artinya apa? Di future. Tetapi kalau kita lihat dari pada saat itu dituliskan dalam bahasa asli, maka yang ditulis itu bukan dalam future tense, ya, bukan dalam bentuk future tense, tetapi dalam present perfect. Jadi pada saat Allah katakan itu dalam saat sekarang ini dan dalam bentuk perfect. Artinya present perfect itu sudah terjadi sekarang. Bukan akan terjadi nantinya, tetapi pada saat apa yang Allah ucapkan, firman Tuhan itu mungkin akan terjadi di masa depan, ya akan terjadi nantinya, tetapi pemenuhan itu sudah terjadi pada saat Tuhan ucapkan. Sehingga tidak heran, yang literal translation of the Bible, dia tidak menggunakan kata I will, tetapi dikatakan I make, atau kalau bahasa Ibraninya I have made, dengan kata lainnya present perfect-nya itu I have make you to become a great nation. I have blessed you. Pada saat sekarang ini berkat itu sudah apa? Perfect diberikan kepada Abraham. Nah, kenapa? Ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Pada sahabat sore ini saya diundang untuk berbicara, dan di situ saya akan membahas tentang bagaimana janji-janji Allah kepada Abraham. Ya, ini sebelum saya bahas nanti sahabat depan ini mungkin kita akan bahas sedikit ya, bahwa janji-janji Allah kepada Abraham itu pasti. Ya. Dan Abraham percaya juga ya, pada akhirnya nanti kita akan lihat ya. Mungkin belum saat ini dia percaya. Kenapa? Karena yang dipegang oleh Abraham, yang nanti akan kita lihat ya, yang dipegang oleh Abraham bukan janji-janji Allah, tapi yang dipegang dan yang dimiliki oleh Abraham, yang membuat kepenuhan di dalam kehidupan Abraham, bukan hanya janji-janji daripada Allah yang memberi janji, tapi yang dipegang Allah, yang berada di dalam hati dan genggaman Abraham adalah Allah pemberi janji. Allah pemberi janji. Itulah sebabnya Abraham tidak peduli, mungkin tidak terlalu peduli, mungkin seperti istrinya ya, yang sangat mungkin concern, belum ada keturunan ya. Tetapi itulah karena bagi Abraham yang lebih utama daripada janji Allah adalah Allah pemberi janji ya. Tapi poinnya di sini adalah pada saat Tuhan berbicara bahwa aku telah membuat, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau berkat, itu dibawakan dalam bentuk present perfect ya, present perfect. Sehingga tidak heran. Coba kita lihat kepastian nubuatan atau perjanjian atau apa yang Tuhan ucapkan itu dalam Wahyu 14 ayat 8. Saya sudah bahas waktu yang lalu ya. Bahwa pada saat nubuatan diberikan misalnya tentang kejatuhan atau kerubuhan kota Babel, Tuhan tidak katakan akan rubuh Babel itu. Walaupun saat ini pada saat tahun 2021 keruntuhan Babylon itu belum terjadi, Saudara. Itu belum. Dia masih apa? Wah, masih sedang apa? Masih sedang naik apa ya? Naik gunung istilahnya. Dia belum rubuh Babel itu. Tetapi firman Tuhan sudah katakan apa? Katakan dalam Wahyu 14 ayat 8, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi sudah rubuh, pasti rubuh. Ya, pasti rubuh. Kenapa? Karena di waktu-waktu sebelumnya kita sudah melihat kerubuhan apa? Babel. Kejadian 11 kita sudah melihat kerubuhan apa? Menara Babel. Di Daniel pasal 3
Kita sudah melihat patung Nebukadnezar itu sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah rubuh Babel. Dan dengan demikian, Babel-Babel yang dibuat oleh manusia, yang congkak, yang menentang Allah, itu akan dengan pasti rubuh. Ya, dengan kata lain, dikatakanlah dalam Wahyu 14 ayat 8 ini, sudah rubuh. Dan inilah konsep masa depan orang Ibrani. Saya sudah sering bawakan dalam khotbah, pembahasan sekolah sahabat kita, waktu lalu kita sudah lihat bahwa, dan di khotbah juga, bahwa konsep ahar dalam bahasa Ibrani, masa depan itu pasti artinya karena sudah terjadi yang masa depan. Kenapa? Karena arti kata ahar itu adalah after the following part, behind of place, or afterward of time. Jadi pada saat kita berbicara tentang masa depan itu adalah apa? Sesuatu yang terjadi belakangan, yang terjadi kemudian. Loh, apa maksudnya masa depan itu sesuatu yang terjadi belakangan? Ya. Kenapa? Ini penjelasannya, saudara-saudara. Karena realitas itu adalah apa? Bukan masa lalu, tetapi masa depan itu yang ada di belakang. Ya. Coba kita lihat, mana yang lebih dulu muncul? Ya. Hari kemarin itu mungkin sudah lebih muncul daripada hari ini. Ini taruhlah ini kemarin. Ya, ini kemarin. Dia sudah lebih dahulu muncul dari apa? Sekarang, hari ini. Coba lihat, besok, kapan munculnya besok? Besok itu akan muncul di belakangnya kemarin, dan di belakang hari ini. Jadi, kalau Anda mau melihat hari besok, maka Anda harus melihat dulu apa yang sudah terjadi sebelum besok. Jadi sebelum besok yang sudah terjadi lebih dahulu itu apa? Yaitu kemarin lebih dulu muncul. Hari ini kemudian yang muncul sesudah kemarin, lalu besok itu akan muncul sesudah hari ini. Jadi hari depan kita itu adalah sesuatu yang sudah apa? Yang akan terjadi belakangan atau yang terjadi di belakang. Kalau kita mau melihat masa depan, maka lihatlah terlebih dahulu kemarin dan hari ini. Lihatlah terlebih dahulu the past dan the present. Karena pada saat kita melihat the past and the present, maka kita akan bisa melihat apa? The future. Ya, kita akan bisa melihat the future. Itulah sebabnya kita sudah melihat kerubuhan Babel. Kita sudah melihat apa? Kita sudah melihat kerubuhan patung Nebukadnezar di zaman Babylon di Daniel pasal 3. Maka hal yang sama pasti akan terjadi di akhir zaman. Kalau Yesus datang di kali pertama, itu apa? Itu kemarin. Yesus pasti akan datang di kali yang kedua. Kenapa? Karena kalau dia tidak datang di kali yang kedua, maka yang kemarin itu tidak perlu ada. Yang kemarin itu adalah hayalan belaka. Tapi karena kita sudah bisa melihat kedatangan Yesus yang pertama, maka kita bisa dipastikan akan dengan pasti melihat kedatangan Yesus yang kedua. Sehingga tidak heran Rasul Paulus selalu bisa dengan beraninya berkata, kalau sampai Yesus tidak datang di kali yang kedua, maka percuma dia datang di kali yang pertama. Kalau Yesus bisa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya di masa-masa kegelapan kita dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sia-sia kalau itu tidak menjadi bagian saudara dan saya sekarang. Kalau dia dapat lakukan itu kepada Ayub, dia dapat lakukan kepada Daniel, dia dapat lakukan kepada umat-umat Tuhan yang walaupun mungkin pada akhirnya mereka binasa, tetapi mereka tetap setia. Dan mereka tetap mendapat kekuatan dalam surga, melalui kekuatan surga di dalam pada saat mereka mengalami kelemahan sekalipun, maka saudara dan saya bisa memiliki satu keyakinan bahwa kekuatan, kelepasan ataupun apapun itu akan, khususnya penyertaan surga, akan pasti menjadi bagian kita. Kenapa? Karena waktu kemarin dia sudah menyertai umat-umatnya, sehingga sekarang dan besok penyertaan yang sama akan menjadi bagian kita. Aku telah menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan inilah kita bisa lihat. Saya ingin Anda membaca Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 12, bukan 10 ya. Saya tulis di sini sampai 10, tapi sungguh sampai 12 ya. Disinilah kepastian yang kita bisa lihat bagaimana rancangan Tuhan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Rancangan ideal Tuhan yang dia sudah berikan Yesus Kristus. Kekuatan yang dia dapat berikan kepada kita. Itu sudah dia apa? Janjikan dan dia pastikan. Ingatlah hal-hal yang dari dahulu, sejak purbakala
bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah berjanji, maka aku akan melaksanakan janjiku. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku. Tuhan sedang bermohon kepada saudara-saudara. Ya, seringkali dalam masalah-masalah kita pikir di mana Tuhan, di mana kira-kira janji-janjinya. Kenapa seakan-akan janjinya tidak menjadi bagian kita. Ya, tapi marilah kita mendengar apa yang teguran Tuhan di ayat 12 ini. Dengarkanlah aku. Ya. Percayalah kepadaku. Kalau aku berkata aku akan menyertaimu di waktu engkau sakit sekalipun, ya, maka aku akan menyertaimu. Aku akan memberikan kelegaan dan kelepasan kepadamu. Percaya kepadanya. Dan bersyukur. Mari kita bersyukur. Gantinya memikirkan tentang penderitaan, masalah yang kita alami, mari kita bersyukur. Tuhan, Engkau sudah apa? Sudah memberikan kekuatan dan jalan keluarnya. Saya belum bisa melihat, tapi saya sudah melihat jalan keluar yang Engkau sudah berikan kepada Ayub dan semua umat-umat lainnya. Saya hendak bersyukur untuk jalan keluar tersebut. Dalam masalah-masalah saya yang saya alami. Karena apa yang Allah sudah rancangkan, Dia pasti akan lakukan. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti akan lakukan. Seberapa pastinya? Wah, seberapa pastinya? Mari kita lihat. Kepada Abraham, ya Tuhan berkata apa? Akulah Tuhan, ya. Akulah Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat 7-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, ini seperti kita semua, kita ingin pasti, Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh janjimu, Tuhan, kepastian. Seperti Abraham juga, ya. Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 9. Lalu firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Artinya 3 tahun ini masih apa? Belum banyak apa ya, penyakit dan sebagainya, masih yang bagus-bagus sekali binatang-binatang ini, ya. Yang memang terbaik dengan kata lainnya. Lalu ayat 10. Diambilnya lah, Abraham mengambil semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2. Binatang-binatang itu, lembu betina, kambing betina, ya, domba jantan 3 tahun itu dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, yang satu di samping lain. Jadi ada dua bagian, ya. Yang satu sini, satu sini. Tapi apa? Tapi burung-burung itu tidak dipotong apa? Tidak dipotong 2. Nah, kenapa ini sangat signifikan? Saya sudah katakan waktu lalu, ya. Di hari Senin, Minggu saya percaya, ada 2 jenis perjanjian di zaman Abraham. Ya, yang pertama adalah parity covenant, perjanjian parity yang sederajat, yang mana masing-masing pihak sama kuatnya, dan urusan perjanjian itu adalah perjanjian bilateral. Tetapi yang kedua adalah yang disebut dengan suzerainty covenant, perjanjian suzerainty, artinya ada satu negara yang berhasil mengalahkan, satu bangsa mengalahkan bangsa yang lain, lalu bangsa yang kalah ini harus apa? Bayar upeti, dibuatlah oleh raja yang menang perjanjian dengan bangsa yang kalah, dengan apa yang harus dilakukan oleh bangsa yang kalah. Dan apa yang biasanya dilakukan dalam suzerainty covenant ini adalah bahwa mereka akan memotong hewan, dibagi 2 hewan tersebut, dan raja kerajaan yang kalah ini akan berjalan melewati potongan-potongan binatang tersebut. Kenapa? Itu adalah sebagai satu simbol. Kalau kamu, ya, bangsa yang kalah dalam peperangan ini, kalau kamu tidak memenuhi janji kamu kepada kami yang berkuasa saat ini, maka nasibmu akan sama dengan binatang yang terpotong 2 ini.
Jadi raja yang kalah itu akan melewati potongan daripada binatang-binatang yang dipotong dua sambil melihat, aduh ngeri sekali, mungkin keluar dia punya isi perut binatang tersebut, dipotong darah yang masih mengucur. Jadi membuat satu simbol yang mengerikan kalau sampai dia tidak memenuhi janjinya kepada raja yang menang. Kepada raja yang sekarang menguasai bangsanya yang kalah oleh raja tersebut. Jadi inilah kita lihat ya. Jadi pada saat ini Allah buat itu perjanjian itu. Dia suruh Abraham potong binatang-binatang ini. Lalu apa? Taruh di tengah apa? Taruh dua. Jadi wah, orang yang membaca ayat ini pikir, wow ini hebat sekali. Ini Abraham kira-kira ini, karena Abraham itu kan lebih kecil dari Tuhan. Maka Abraham ini akan jalan di tengah-tengah apa ya? Di tengah-tengah potongan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ayat 17-18. Ketika matahari telah terbenam, ayat 17, Kejadian 15 ayat 17. Dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi. Siapa ini? Perapian yang berasap berserta suluh yang berapi. Ini Abraham langsung tahu ini siapa. Ini Allah yang apa? Yang hadir pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiang awan dan tiang api yang telah apa? Menuntun bangsa Israel saat mereka keluar. Ini adalah lambang hadirat Allah. Dan apa yang Allah buat saat ini? Ya, apa yang Allah lakukan? Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Siapa yang berjalan di antara daging yang dipotong, yang menggambarkan kalau sampai saya tidak memenuhi perjanjian saya, maka nasib saya sama dengan binatang yang dipotong ini. Siapa yang akan dipotong kalau sampai janji itu tidak terlaksana? Allah. Dengan kata lain, Allah yang akan terpotong-potong. Ini menandakan kepastian perjanjian tersebut. Dan disinilah ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan apa? Perjanjian. Bahasa Inggris katakan made a covenant. Bahasa Ibraninya karat berith. Kita sudah bahas waktu lalu tentang berith, perjanjian. Nah, apa itu karat? Kalau karat ya seperti di Indonesia, kalau bahasa karat itu berarti kayak besi yang berkarat. Itu bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani ya. Arti karat itu adalah to cut off, to cut down. Jadi arti kata mengadakan perjanjian adalah memotong perjanjian. Jadi pada saat itulah Tuhan katakan, aku akan apa? Pada hari itulah Tuhan memotong perjanjian dengan Abraham. Dan siapa yang akan dipotong-potong kalau sampai perjanjian itu tidak terlaksana? Allah sendiri. Dengan kata lain, mustahil perjanjian yang Allah buat, mustahil segala janji-janji yang Allah sudah ucapkan, itu apa ya? Tidak terlaksana. Ya, perjanjiannya itu adalah apa ya? Perjanjiannya itu adalah kekal. Nah, tentu Anda bisa berbicara tentang ada yang conditional, ya, conditional dan unconditional. Ya, ada yang kondisi dan apa? Ada yang unconditional, ada yang conditional, ada yang memiliki kondisi perjanjian tersebut dan apa. Tapi kalau kita lihat, walaupun itu adalah conditional, ada kondisi-kondisi yang harus terjadi. Tetap perjanjian itu Tuhan berikan dan kondisi itu pun telah Tuhan apa? Telah Tuhan sampaikan. Dengan kata lain, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan, misalnya keselamatan bagi yang percaya kepada Dia, itu pasti akan apa? Terjadi. Kelegaan kepada kita yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti akan apa? Terjadi. Dan kalau itu sudah Allah ucapkan, maka seperti yang kita lihat, perjanjian dengan Abraham, pemotongan perjanjian ya, mengadakan perjanjian dengan Abraham itu menunjukkan satu kepastian yang Allah telah berikan kepada Abraham. Dan kiranya ini juga dapat menjadi satu kekuatan kepada kita semua. Bahwa janji-janji yang Allah sudah ungkapkan kepada kita yang percaya, itu bukanlah janji-janji palsu. Ya. Bukanlah janji-janji seperti janji manusia yang akan berakhir. Ya.
Tapi janji itu adalah satu kepastian yang Allah akan laksanakan bagi kita. Karena dia sudah apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada di antara Anda yang pertama-tama tentunya saya lihat melalui Zoom, jika ada yang Anda dapat tanyakan atau hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan. Kira-kira? Puji Tuhan, saya bisa juga melihat Pendeta Ferry Makmal, ya, sekretaris dari daerah Nusa Utara, saya percaya. Ya, selamat bergabung. Biasanya Ibu Pendeta juga bersama-sama Ibu Vera. Terima kasih bisa bergabung. Baik, saudara lainnya ada yang kira-kira yang mau ditambahkan, Om Rain atau orang tua saya atau saudara-saudari lainnya, silakan. Ada kira-kira? Jika belum ada, oh ya, Om Rain, silakan Om Rain. Nah, ini cuma terima kasih untuk penjelasan yang sangat baik dan memang tepat. Nah, Tuhan kalau sudah berjanji, ya, akan dia laksanakan. Begitu ya, Steve? Ya. Akan tetap, ya. Umpama, bagaimana kalau waktu zaman Nuh itu selama 120 tahun semua orang bertobat, ya kan? Sama juga dengan Niniwe, waktu Yunus kabarkan Niniwe dalam waktu 40 hari, nggak jadi. Bagaimana ya? Mau dijelaskannya ini? Apa Tuhan rubah pikiran atau karena kasih sayangnya bagaimana? Ya. Jadi saya percaya kayak makanya saya sempat apa ya katakan bahwa ada conditional, ya. Ada janji-janji Allah atau firman Allah itu yang juga dapat kita lihat ada conditional in nature yang tergantung daripada respons kita. Ya. Yang tergantung dalam respons kita. Jadi disitulah kita bisa melihat bagaimana ada apa ya firman Tuhan. Tapi yang dapat kita lihat adalah bahwa rancangan yang terutama, ya kalau kita melihat ya, rancangan yang terutama itu adalah apa ya? Keselamatan umat manusia secara general. Dan itu adalah satu janji yang kalau kita lihat itulah janji yang diberikan secara universal kepada Abraham. Kalau kepada misalnya kepada Yunus tentang Nineveh itu mungkin boleh katakan bukan satu apa ya, perjanjian yang universal tapi localized yang sesuai dengan apa? Kondisi lokal tertentu. Sedangkan kalau kita melihat janji kepada Abraham ini, janji. Jadi kita bisa melihat ada aspek universal yang membedakan janji Tuhan kepada Abraham dengan janji Tuhan atau pernyataan firman Tuhan kepada Yunus, ya, kepada Yunus tentang kota Nineveh. Ada yang satu unsur universalnya, lalu yang satu unsur localized-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham yang universal tersebut adalah janji yang apa ya? Yang boleh saya katakan unconditional. Tidak ada kondisi. Ya, tidak ada kondisi yang dapat kita lihat di situ. Terima kasih Om Brain. Ya, mungkin satu waktu kita akan lebih punya waktu untuk membahas tentang conditional lalu unconditional nature of God's word ya atau firman Tuhan yang memiliki unsur conditional, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus ditepati sebelum apa ya? Sebelum terjadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Baik, ada lagi? Ya, Pak Pendeta. Ya, silakan Pendeta Ferry. Terima kasih. Senang sekali di pagi ini atau waktu malam di Amerika kami boleh dapat mengikuti. Memang biasanya kami mengikuti di Facebook setiap hari. Baru kali ini kami ada join di Zoom. Terima kasih banyak Pak Pendeta Stephen. Senang dengan janji Abraham. Kami mengikuti tadi, luar biasa janji Tuhan bagi Abraham. Bahkan dipertaruhkan nyawa daripada Allah sendiri. Kalau sekiranya janji itu tidak bisa ditepati. Tapi implikasi atau aplikasi daripada janji penerapan hidup kepada Abraham, sepertinya dalam perjalanan kehidupannya
tidak terlalu meyakini ya janji Tuhan, sebab ada banyak dia punya belok-belok ini Abraham ini kalau kita telusuri dia punya perjalanan. Kira-kira Pak Pendeta bisa membagikan alamiahnya kita manusia ya terhadap walaupun sudah diberikan janji taruhan nyawa sekalipun dia punya taruhan nyawa itu, tetapi gimana ya kita secara manusia ini mengimani janji-janji ini kurang ya kira-kira begitu Pak Pendeta. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pendeta Ferry. Ya, jadi kalau boleh dikatakan ya, dari bahasa manusia ya, tapi artinya dari bahasa manusia. Tuhan untuk menepati janjinya itu mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi janjinya. Tapi masalahnya itu bukan dengan Tuhan. Masalahnya manusia yang tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk memenuhi janji Tuhan tersebut. Untuk menjadi anak-anak Tuhan selalu. Abraham setelah dia apa ya? Setelah kita lihat kehidupannya, jalannya setelah dia panggil dengan iman dia pergi, tapi kemudian waktu dia pergi ke Mesir, dia apa? Seperti menjadi germo dia terhadap apa dengan Firaun di Mesir, hubungan dengan istrinya. Dan kita lihat bagaimana perjalanannya itu juga naik turun. Itulah sebabnya setiap perjanjian Tuhan itu harus selalu diperbaharui. Ya, setelah dari Abraham, kemudian kita tahu ada perjanjian Tuhan yang terjadi di mana? Di Sinai, antara Allah dan Musa dan bangsa Israel. Lalu kemudian kita tahu ada juga perjanjian yang Tuhan buat dengan apa? Dengan Daud, ya, tentang hubungan dengan ini semua. Jadi kita akan terus mempelajari semua perjanjian-perjanjian Tuhan. Sampai kemudian kepada Nabi Yeremia Tuhan katakan, sekarang aku akan membuat perjanjian ini bukan lagi satu, bukan oleh Abraham atau Musa, tetapi itu dengan antara roh akan menaruh itu di dalam hati kita masing-masing. Jadi bukan lagi tanda. Kalau kepada Nuh, tanda daripada perjanjian itu adalah apa ya? Adalah rainbow, pelangi. Kepada Abraham, tanda perjanjian itu adalah apa? Sunat kepada Abraham. Tapi kepada kita saat ini, itu kita adalah dalam hati perjanjian tersebut. Dan yang disunat itu bukan kulit katan kita, tetapi sunat hati kita. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana tanda itu adalah kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa tahu? Kita tidak bisa tahu kalau kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Itu tidak bisa dijelaskan. Itu tidak bisa dijelaskan. Bagaimana saudara bisa menjelaskan? Misalnya, ada pendeta-pendeta yang minta untuk dibangunkan jam 4 pagi untuk berdoa, dan Tuhan bangunkan tanpa ada jam waker. Bagaimana kita bisa menjelaskan? Ada seorang ibu, seorang wanita muda yang menikah dan dia berdoa, Tuhan kalau bisa hari ini, kalau Engkau berkemurahan, ada yang membantu saya, karena sepanjang hari dia menangis oleh sebab suami yang tinggalkan dia berbulan-bulan. Lalu kemudian ada yang apa? Tiba-tiba ada yang tergerak untuk menelpon atau berbicara dengan ibu muda tersebut. Bagaimana kita bisa melihat semua ini? Kita hanya bisa melihat tanda itu oleh sebab adanya Roh Kudus yang masih bekerja. Dan kalau kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus untuk tetap bekerja, maka Tuhan sudah berfirman dalam Matius 7 ya, dalam firman-Nya bahwa pada saat kita minta roti, Dia tidak akan berikan batu kepada kita. Tapi mari kita minta kuasa Roh Kudus tersebut agar supaya kehidupan kita itu menghidupkan perjanjian Tuhan itu dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Ini yang dapat saya tambahkan untuk tambahan Pendeta Ferry. Terima kasih Pendeta. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat memberikan tambahan atau pertanyaan? Jika tidak ada, bagaimana melalui live stream, Dek? Belum ada tambahan Pendeta, cuman dari live stream ada Ibu Sebi Seu Belan yang akan katanya mau masuk join Zoom memberikan pertanyaan. Jadi saya sedang menunggu apa ibu ini akan join di Zoom atau akan menuliskan pertanyaannya di live stream.
Ya, sementara kita tunggu, mungkin jika tidak ada lagi, sebentar kita akan tunggu ya, entah Ibu siapa? Sorry, Sebi, Ibu Sebi. Oke, Ibu Sebi. Selamat bergabung Ibu Sebi. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Baik, sebelum Ibu mungkin masuk ke Zoom ataupun menuliskan pertanyaannya, mungkin kita bisa kumpulkan mungkin pokok-pokok doa kita. Ya, pokok-pokok doa yang dapat kita doakan bersama dan juga yang akan dibawakan oleh kelompok atau tim doa Jemaat Fisdak ya. Setiap hari kita dibagikan semua apa yang Anda ketik di live stream, apa yang Anda nyatakan di Zoom, itu semua dicatat dan pada setiap pagi saya lihat itu sudah dibagikan ya. Sesudah acara kita saya sudah melihat itu selalu dibagikan kepada tim-tim doa di Jemaat Fisdak untuk didoakan secara khusus. Baik, ada hal-hal lain dapat kita doakan pada saat ini, silakan. Ada melalui Zoom, silakan. Ada yang angkat tangan. Ya, silakan Tante Ren, di-unmute dulu. Selamat malam semua, pendeta dan jemaat yang ikut dalam Zoom atau live stream. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, urusan-urusan kita dari bulan Februari dan sekarang sudah terjawab. Dan juga tolong pendeta doakan terus urusan kami yang ada di Indonesia. Terima kasih pendeta. Baik, kita terus doakan keluarga Sangir Oki yang bersyukur oleh sebab urusan-urusan, saya percaya itu keimigrasian dan hal-hal lainnya juga urusan yang tentang keadaan mereka di Indonesia, kita akan terus doakan. Jika bukan hanya saat ini kita doakan, mari kita terus doakan keluarga Sangir Oki Mamahit ya. Ada lagi? Jika ya, silakan Ibu Syana. Terima kasih Pak Pendeta, jangan lupa kalau bisa masukin di tim doa mengenai KKR dari Bersaudara Ministry, supaya pembicara dan yang perangkat-perangkat yang dipakai bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syana. Baik, ada lainnya? Terima kasih juga diberikan kesempatan kepada saya. Tolong doakan saya besok, kita bawa sebagai appointment, dia sudah bilang tadi mau vaksin pertama. Oke. Ya, thank you. Iya. Oke. Terima kasih Eti. Terima kasih. Jadi Eti ya divaksin ya. Supaya sehat-sehat. Oke. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan Pendeta Ferry. Makasih, Sir. Tolong doakan di daerah Nusa Utara ini akan ada evaluasi daerah. Ini adalah evaluasi pertama sejak pandemi melanda dunia ini, dan bisa didoakan semoga evaluasinya bisa berjalan lancar untuk daerah Nusa Utara. Makasih, Sir. Sama-sama, Pendeta. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, bagaimana melalui live stream? Tetap doakan saya, Pendeta, karena saya Ibu. masih taruh pemulihan. Nanti tanggal 13 saya harus kontrol lagi ke rumah sakit PON. Saya percaya doa-doa saudara seiman boleh lebih menguatkan saya dan menyembuhkan saya. Amin. Ya, kita serahkan kepada Tuhan, Ibu Wisya ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, selain yang dari live stream, Dek, silakan. Pendeta mau ini Ibu Sebi sudah masuk, Pendeta? Oke, ya, silakan. Silakan Ibu Sebi ya. Ya, selamat pagi, Bali, Indonesia. Selamat pagi. Ini saudara mungkin? Selamat pagi Indonesia. Saudara. Ini saya selalu ikut terus. Bagus sekali ini pembahasannya Pak Pendeta. Puji Tuhan. Saya ingin tambahkan mengenai Abraham itu, janji Tuhan terhadap Abraham. Jadi sebelum berkat diberikan itu ada ayat-ayat di atas itu, janji-janji Tuhan itu. Jadi janji-janji Tuhan itu harus diyakini
setelah diyakini, itulah menunjukkan iman kepercayaan itu, baru dia melakukan. Setelah dia menurut itu, maka berkat itu diperoleh. Artinya, janji Tuhan itu kita harus menurut dulu. Penurutan. Kalau tidak ada penurutan, maka berkat itu tidak diperoleh. Nah, itu janji Tuhan itu. Itu sebabnya dikatakan Abraham diperhitungkan karena perbuatannya dia itu, penurutan itu. Begitu. Jadi Tuhan mengutus anaknya datang, Allah mengutus anaknya datang itu bukan untuk mati, tetapi untuk menyampaikan kabar Bapaknya yang waktu di Taman Eden itu. Supaya janji itu diingatkan, supaya kita menurut. Allah tidak mengutus anaknya datang bukan untuk mati, tapi membawa kabar baik. Justru anaknya itu yang dikasih mati oleh orang jahat. Jadi ini Tuhan mau mengatakan bahwa walaupun kalian kasih mati saya, tapi saya menunjukkan bahwa ajaran saya itu benar. Itu sebabnya saya mati, tapi saya bangkit. Artinya Tuhan mau menunjukkan bahwa dosa, kalau tidak ada penurutan, tidak ada pertobakan, maka akan mati dan tidak akan bangkit. Mati kekal disebut maut itu. Nah ini. Jadi Yesus menunjukkan dia itu orang tidak berdosa. Tapi kenapa kalian kasih mati saya? Ya, saya mati, tapi nanti saya akan bangkit. Buktikan saya punya ajaran itu benar. Jadi umat saya harus menurut supaya menjadi bukti bahwa omongan saya itu benar dan kamu akan mendapat keselamatan, yaitu berkat dari saya. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi firman Tuhan ini sudah katakan supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi percaya tersebut, yaitu kita menurut panggilan tersebut, menurut pekabaran tersebut, menurut panggilan Allah tersebut. Ya, kita datang kepada Dia. Dan kalau tanpa dilahirkan kembali dengan kata lain, ya seperti Yesus katakan kepada Nikodemus, maka kita tidak akan kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, bahwa kalau kita tidak menyambut, ya kita tidak menyambut dengan penurutan itu, kita menyambut kasih karunia tersebut di dalam iman, di dalam percaya, maka tidak akan ada keselamatan. Saya setuju sekali. Jadi di sini kita melihat bagaimana artinya biarpun kalau Tuhan tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada manusia, Tuhan tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Harus ada respons daripada Injil tersebut yang harus manusia dapat bawakan. Jadi kalaupun kita sudah masuk, sering orang pendeta-pendeta tua katakan ya, ada orang yang sudah hampir mati masuk dalam jurang, ya Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan keselamatan. Kalau kita tidak mengulurkan tangan kita dalam iman percaya bahwa tangan itu akan mengangkat kita, maka kita tidak akan selamat. Terima kasih, Saudara Sebi ya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian doa kita. Silakan, Dek, kalau ada lagi, jika ada. Ada beberapa permintaan doa ini, Pendeta. Silakan. Sebagian akan saya berikan kepada tim doa. Yang mungkin Pendeta bisa doakan pada malam hari ini, ada dari Tani Tunas, katanya tolong doakan anggota-anggota yang ada di NTT yang sedang kena badai. Lalu yang kedua dari Elsie Francis, katanya tolong doakan Pastor Willy Rumambi yang sedang sakit di Manado. Lalu dari Om Didi, tolong doakan orang tuanya yang baru dapat vaksin. Dan Ibu Mike Risakota yang sedang sakit di Tomohon. Oke. Oh ya, dan satu lagi dari Ibu Reni, katanya Kristi tolong minta didoakan karena ada acara hari Jumat ini, Pendeta. Oke. Program ya hari Jumat. Baik, jika tidak ada lagi,
Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, hanya karena kasih setiamu sajalah kami dapat berkumpul melalui Zoom, melalui live stream, dan alat media lainnya yang sudah menggabungkan kami untuk melihat kepastian perjanjian yang Engkau sudah bawakan bukan hanya kepada Nuh, juga kepada Abraham, di mana kepastian tersebut adalah sesuatu yang pasti, bukan menurut pandangan manusia yang seringkali kami mengingkari perjanjian-perjanjian kami, tapi satu kepastian yang datangnya dari Engkau, Khalik pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah perjanjian itu yang sudah tertanam dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, akan terus berada di dalam kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus yang akan selalu menuntun kami untuk selalu mengingat dan berjalan di dalam satu perjanjian yang erat dengan Engkau, ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami datang untuk bersyukur. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Sangher Oki Mamahi Tuhan, yang bersyukur oleh sebab penyertaan surga yang sudah menjadi bagian mereka. Urusan-urusan keimigrasian yang Tuhan sudah penuhi. Dan kami berdoa juga kalau Tuhan sudah membantu dan berikan begitu banyak berkat pada keluarga ini, maka kami percaya Tuhan akan dalam mendengarkan permohonan mereka sehubungan dengan urusan-urusan rumah dan hal-hal lain yang ada di Indonesia pada saat ini. Tuhan akan membantu mereka sehingga mereka akan selalu bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu saja Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau sudah telah lakukan dan akan terus lakukan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi Kristi dalam programnya pada hari Jumat yang akan datang, kiranya itu dapat berlangsung dengan baik. Kami juga ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, karena pada saat ini Engkau sudah menambahkan umur bagi saudari Vina Piri, Tuhan, yang berulang tahun. Kami berdoa, kiranya Engkau akan selalu menuntun kehidupannya, agar dia selalu dekat dan dikuatkan di dalam kasih surga. Hal yang sama Tuhan, hamba-Mu terus doakan bagi umat-umat Tuhan lainnya. Hamba ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice yang mendoakan Ronald Walean, kiranya kekuatan jasmani, kekuatan rohani akan selalu menuntun kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Tince Montang Tuhan, kiranya juga Tuhan akan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Dan juga bagi Tante Wisya Ratu Langit Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan pada saat dia harus menghadapi rehabilitasi, bertemu kembali dengan dokter dalam waktu yang dekat ini, Tuhan akan membantu sehingga semua proses ini akan membantu dia memperoleh kembali kekuatan yang dapat dia miliki. Dan kiranya penyertaan surga akan selalu dan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga terus membawakan dalam doa permohonan-permohonan lainnya. Kami ingin berdoa secara khusus bagi perjalanan daripada Evan, Michi, dan anak-anak keluarga Tiolam yang akan berangkat ke Atlanta, Georgia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun perjalanan mereka dan tibakan di tempat tujuan dengan selamat, dan tibakan kembali nantinya Tuhan juga dalam keadaan yang selamat. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menjaga keluarga ini dalam perjalanan-perjalanan mereka. Kami juga berdoa bagi Eti yang besok akan divaksin. Kami berdoa kiranya ini akan menjadi satu kekuatan di mana Eti dapat kembali beraktivitas tanpa ada hal-hal yang akan menghalangi. Tuhan akan selalu membantu dia, membantu juga keluarga besar Sumanti di mana saja. Kami berdoa bagi keluarga besar Sumanti yang ada di Washington State, yang ada di California, dan juga yang ada di Indonesia dan di mana saja. Penyertaan surga kiranya menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Pendeta Ferry Makpal, Tuhan. Sertailah mereka dalam kehidupan mereka. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan di daerah Nusa Utara, kiranya akan menjadi satu bau-bau harumat, bau-bau yang harum kehadirat Tuhan oleh sebab pelayanan yang didasarkan oleh kasih mereka kepada Engkau. Dan kuasa Roh Kudus akan menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi evaluasi yang akan dilaksanakan bagi daerah Nusa Utara. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan hanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan sajalah yang akan dihasilkan dari evaluasi tersebut, ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga atau saudara Tani, keluarga Tani Turas yang mendoakan tentang badai yang menimpa di Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa kiranya umat-umat Tuhan yang ada di sana, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan tentunya tidak akan tinggalkan mereka. Tidak ada pencobaan-pencobaan-Mu yang melebihi kesanggupan daripada umat-umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami juga berdoa bersama-sama dengan saudari Elsie Francis yang mendoakan Om Pendeta Willy Rumambi yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, biarlah zaman surga
akan terus menjadi bagian Om Pendeta Willy Rumami di masa tuanya dan juga masalah sakit yang dialami saat ini. Kami juga berdoa bersama dengan Saudara Didi bagi Om dan Tante Sebedius juga yang akan divaksin. Kiranya penyertaan surga akan juga menjadi bagian mereka. Sehingga orang tua kami ini Tuhan akan tetap memiliki semangat, kekuatan, dan dicegah dari penyakit ataupun COVID-19 yang sedang dan masih merajalela pada saat ini. Kami juga berdoa bersama dengan Ibu, Saudara Evi dan Angel yang mendoakan Saudari Mika Risa Kota Tuhan yang ada dalam keadaan sakit itu. Mohon kiranya zaman surga akan menjadi bagian mereka. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa yang secara pribadi sudah disampaikan oleh umat-umat Tuhan. Dengarkanlah permohonan tersebut. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi Saudari Lucy dan Tante Yulin yang ada di California. Dengan rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan mengetahui tantangan yang mereka sedang hadapi saat ini. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Campur tangan dalam urusan yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa kiranya dengan diselesaikan urusan-urusan tersebut Tuhan. Maka hanya nama Tuhan saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Dan dua anak Tuhan ini akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan saja sekali lagi akan dimuliakan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi Tante Lili Pinuntoan. Kiranya kekuatan surga akan menjadi bagiannya. Tuhan, Engkau sudah memberikan mujizat-Mu yang dapat kami lihat dalam kehidupan Tante Lili. Kiranya mujizat itu akan terus menjadi satu kekuatan yang memberikan kekuatan iman kepada Tante Lili menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada di depannya. Berkatilah Tante Lili, berkatilah anak-anaknya, Rudy dan keluarganya, Glenn dan Tina dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Berkatilah mereka semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ketua Ridwan Lingga. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan satu kesuksesan yang dapat menjadi satu hal yang akan membawa sukacita, yang telah memberikan sukacita bagi Ketua Ridwan Lingga dan juga bagi Miriam. Kami berdoa bagi keluarga muda ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menunjukkan kebesaran-Mu kepada mereka. Maka kebesaran Tuhan itu akan menjadi satu berkat yang mereka peroleh untuk dapat dibagikan kepada siapa saja. Mereka akan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan akan selalu membantu mereka mengatur segala urusan-urusan yang perlu untuk mereka lakukan di langkah-langkah selanjutnya. Kami ingin selalu bermohon kiranya Tuhan akan menuntun kehidupan mereka, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami berdoa juga coba bagi umat-umat Tuhan lainnya dalam keadaan sakit. Kami kembali ingin terus menyebutkan Tante Yeni, Ibu Pendeta Paruntu. Kami ingin terus menyebutkan saudara-saudari kami lain seperti Johan Tambun, Alden Sihotang, Christine Rotin Sulu. Dan kami juga ingin berdoa bagi Daniel Sitanggang. Tuhan, nama-nama ini kiranya kami akan selalu bawakan. Dan kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sudah berbakti. Berkatilah pendeta-pendeta yang sudah juga berbakti bersama-sama. Ayah dan ibu hamba-Mu Tuhan, Papi dan Mami, Om Pendeta Rain dan Tante Evelyn dan keluarga kami semua masing-masing, dimanapun berada. Berkatilah juga keluarga daripada Om Yan dan Tante Sin. Kiranya Tuhan juga akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan saudara-saudara dengan kami di Jemaat Fisdak dan kebersamaan kita bersama-sama dengan Tuhan pada malam hari ini dalam acara ibadah waktu Amerika dan pagi hari waktu Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama.